Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendugaan. Jadi pendugaan itu adalah suatu bentuk statistika inferensia, ya, yaitu untuk menyatakan keadaan populasi berdasarkan contoh. Pertama-tama kita jelaskan dulu apa yang disebut penduga nilai tengah populasi. Nilai tengah populasi itu berarti mu, ya. Apa yang menjadi penduga mu? Kita kan nggak tahu. Nilai tengah populasi itu berarti parameter, ya. Parameter itu tidak diketahui. Ya. Lalu apa yang menjadi penduga bagi mu yang tidak diketahui itu? Nah, dalam pembahasan tentang percontohan atau sampling distribution, ya, nanti Anda review lagi tentang sampling dan sampling distribution, ya, atau percontohan dan sebaran percontohan, ya, diperoleh bahwa nilai harapan percontohan nilai tengah contoh berukuran n, ya, jadi contohnya berukuran n, nilai tengahnya kan di dalam percontohan itu diceritakan bahwa nilai tengah contoh itu kan bermacam-macam, nilainya kan tergantung contoh yang terambil, ya. Maka akan diperoleh setiap contoh kan ada X bar-nya, ya. X bar itu bermacam-macam. Nah, X bar itu nilai harapannya sama dengan mu, ya, atau nilai harapan X bar itu sama dengan nilai harapan pembaca, ya, atau mu. Ragamnya adalah sebesar ragam populasi tersebut, ragam pembaca itu dibagi n. Nah, dengan nilai harapan X bar sama dengan mu, atau ditulis EX atau nilai harapan X bar, nilai harapan expected value dari X bar itu sama dengan mu, maka dikatakan bahwa X bar merupakan penduga tak bias bagi mu, atau nilai tengah contoh merupakan penduga tak bias bagi nilai tengah populasi. Selanjutnya, dengan ragam sebesar sigma kuadrat per n, maka ragam X bar tentu akan lebih kecil dari ragam X, ya, ya karena dibagi n, kan. X kan ragamnya sigma kuadrat, ini sigma kuadrat per n. Maka dikatakan bahwa nilai tengah contoh merupakan penduga tak bias, jelas tadi, ya. Dia tak bias kan, yang lebih efisien karena ragamnya lebih kecil tadi, ya. Jadi secara teoretik dapat ditunjukkan pula bahwa ia merupakan penduga tak bias bagi mu yang paling efisien. Selanjutnya tampak pula bahwa semakin besar ukuran contoh n, ya, n-nya semakin besar, maka ragam percontohan, ragam X bar akan semakin kecil karena tadi ragam percontohan itu adalah ragam populasi dibagi n, ya. Jadi n-nya semakin besar, ya ragam X bar-nya semakin kecil karena X sigma kuadrat per n, ya, semakin kecil, ya. N-nya semakin besar, ya sigma kuadrat per n-nya semakin kecil. Kemudian nilai dugaannya juga semakin mendekati nilai parameter. Jadi semakin besar n, ternyata nilai dugaan jadi X bar itu akan semakin dekat dengan mu. Nah, maka dikatakan bahwa nilai tengah contoh atau X bar itu merupakan penduga yang konsisten. Nah, kemudian maka dari situ, ya, dari tadi, ya, dari bahasan tadi, maka dikatakan bahwa nilai tengah contoh atau X bar adalah penduga paling baik bagi nilai tengah populasi, bagi mu, ya. Jadi X bar itu penduga paling baik bagi mu. Nah, yaitu pertama adalah dia itu karena dia tidak bias, ya, yaitu nilai harapan X bar itu sama dengan mu. Kemudian dia
paling efisien karena ragamnya lebih kecil, paling kecil di antara penduga-penduga yang lain. Dan yang terakhir dia adalah konsisten. Nah, meskipun tadi kita sudah jelaskan bahwa X bar itu merupakan suatu penduga paling baik dengan ciri-ciri yang 3 tadi ya, tak bias, efisien, konsisten. Tetapi jelas X bar itu tidak akan sama dengan mu ya, karena X bar itu kan macam-macam, nggak pasti. Sedangkan mu itu hanya ada satu kan, kalau satu populasi ya mu-nya satu ya. Nah, bagaimana kita menyatakan sesuatu yang satu ya, fix itu satu berdasarkan yang bermacam-macam? Nah, maka kita masuk pada konsep tentang selang kepercayaan ya, yaitu suatu selang. Jadi nanti bentuknya adalah selang, di mana kita punya kepercayaan atau tingkat kepercayaan dengan tingkat kepercayaan tertentu bahwa mu itu ada di antara selang tersebut, di dalam selang tersebut. Nah, tingkat kepercayaan itu tentu karena tidak pasti ya tidak 100% ya. Oke, ya kita lihat nanti. Nah, dalam percontohan juga ya, dikatakan bahwa apabila n-nya lebih dari 30, ini sebenarnya batas saja sebenarnya. Nggak persis 30, artinya n-nya besar lah. Biasanya batasnya 30, dikatakan besar. N di atas 30, maka percontohan nilai tengah atau X bar ya, X bar distribusinya kan, X bar yang macam-macam itu akan bersebaran normal ya. Jadi X bar itu akan bersebaran normal dengan nilai tengah mu sama dengan nilai tengah Fibonacci, dan simpangan bakunya adalah sigma per akar n. Kan ragamnya sigma kuadrat per n ya, maka simpangan bakunya adalah sigma per akar n ya, akar dari ragam percontohan tadi. Nah, karena X bar itu normal ya, normal berarti dia bisa diubah menjadi normal baku ya, menjadi Z. Z-nya bisa dihitung yaitu X bar ya, karena kalau X ya, X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar n ya. Kalau Fibonacci kan X dikurangi mu per sigma. Nah, ini karena X bar berarti X bar dikurangi mu berbagi sigma per akar n. Nah, sigma per akar n ini disebut galat baku bagi X bar ya. Jadi itu adalah Z. Nah, Z-nya itu berarti bersebaran normal baku. Normal 0,1 ya. Nah, kemudian dengan menetapkan Z alfa per 2 ya. Z alfa per 2, kita sebut saja Z alfa per 2 itu suatu angka ya, sebagai peubah normal baku, jadi sebagai angka Z ya, kita namanya Z alfa per 2. Nah, sehingga peluang Z lebih besar dari angka tersebut, yaitu yang Z alfa per 2 itu sebesar alfa per 2 ya, jadi alfa per 2 di situ jadi indeks. Nah, besarnya itu alfa per 2. Maka selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100%. Nah, 1 dikurangi alfa kali 100% itu adalah kita sebut sebagai tingkat kepercayaan atau confidence levelnya sebesar 1 dikurangi alfa kali 100%. Yaitu selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi mu dapat ditentukan, yaitu ya sebagai berikut di bawah ini. Jadi batas bawahnya adalah X bar minus Z alfa per 2 kali sigma per akar n, dan batas atasnya X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar n. Baik, kita mulai dengan bagaimana tadi selang kepercayaan itu dibuat ya. Jadi kita coba lihat dulu, ini adalah sebaran Z ya. Jadi sebaran Z itu ada sebaran normal baku ya, itu Z, yang mana di situ nilainya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga dengan nilai tengah 0 ya, sigmanya 1. Nah, Z alfa per 2 itu adalah nilai Z ya,
yang posisinya di situ. Lihat anak panah itu ya. Itu adalah posisi Z alfa per 2 pada garis Z. Nah, nilai Z alfa per 2 itu adalah suatu nilai Z yang mana peluang bahwa Z lebih besar dari Z alfa per 2 itu, nah itu adalah bagian yang diarsir itu adalah sebesar alfa per 2 ya. Jadi peluang Z lebih besar dari Z alfa per 2 itu adalah alfa per 2 ya. Itu adalah bagian yang diarsir sebelah kanan ini. Nah, kemudian di sebelah kiri ya, di seberang dari nilai tengah 0 tadi di sebelah kiri itu, karena dia simetrik, itu adalah posisi minus Z alfa per 2 ya. Minus Z alfa per 2, nilai Z yang sama dengan minus Z alfa per 2. Artinya kalau di situ adalah A, yaitu adalah posisinya minus A. Ya, kalau itu 2, yaitu minus 2. Nah, peluang Z lebih kecil dari minus Z alfa per 2, ya, yaitu bagian yang diarsir ke kiri dari posisi minus Z alfa per 2, ya. Perhatikan, itu juga karena simetrik, ya, terhadap Z sama dengan 0, maka itu juga sebesar alfa per 2. Nah, kemudian karena total peluang itu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga itu besarnya 1, maka yang di tengah itu adalah peluang Z dari minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2. Nah, peluangnya itu besarnya adalah 1, yaitu total peluang, dikurangi alfa per 2 di kiri, dikurangi lagi alfa per 2 di kanan, sehingga di situ adalah 1 dikurangi alfa. Jadi peluang Z antara minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2 itu adalah 1 dikurangi alfa. Nah, nilai alfa itu adalah suatu nilai ya, sebut saja nilai resiko ya. Artinya nilai apa ya? Oke lah, kita sebut saja alfa itu 0,1. Jadi kalau alfanya 0,1, maka 1 dikurangi alfa tentu adalah 0,9. Nah, posisi Z alfa per 2 itu adalah berarti Z 0,1 dibagi 2, jadi Z 0,05. Nah, itu besarnya adalah posisi itu adalah titik itu adalah angkanya 1,645 kira-kira. Nah, maka kita akan memperoleh selang kepercayaan 1 dikurangi alfa, yaitu 0,9 kali 100%. Jadi itu adalah selang kepercayaan 90%. Ya. Nanti kita berdasarkan Z 1,645 itu kita akan bisa membuat selang kepercayaan 90%. Nah, kalau alfanya 0,05, maka 1 dikurangi alfa tentu adalah 0,95. Ya. Dan Z 0,05 per 2, yaitu Z 0,025, ya, itu adalah posisinya 1,96. Jadi dengan angka Z 1,96, kita dapat membuat selang kepercayaan 1 dikurangi alfa, yaitu 0,95 kali 100%, 95%. Jadi selang kepercayaan 95% bisa disusun nanti dengan angka 1,96 sebagai nilai Z alfa per 2-nya. Nah, dan jika alfanya 0,01, maka kita dapat 1 kurangi alfa 0,99. Dan Z 0,01 dibagi 2 atau Z 0,005 itu adalah 2,575. Nah, dengan angka 2 Z alfa per 2-nya 2,575, kita bisa membuat nanti adalah selang kepercayaan 99%. Nah, kembali kita
pada definisi peluang tadi ya. Jadi peluang minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2 itu adalah 1 dikurangi alfa. Nah, kemudian kalau kita ganti Z-nya dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma akar per akar N, yaitu adalah Z dari percontohan X bar. Ya. Jadi peluang minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2 dengan Z-nya X bar minus mu per sigma per akar N itu tentu masih 1 kurang alfa. Dan kemudian kita lakukan operasi aljabar ya, sehingga yang di tengah itu ya, yang posisi X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N itu nanti hanya tersisa mu ya. Antara lain kita kalikan dengan sigma per akar N sehingga di tengah tinggal X bar dikurangi mu, kemudian dikurangi X bar sehingga di tengah tinggal minus mu, kemudian dikalikan minus 1 dengan mengubah tanda menjadi lebih kecil menjadi akar besar, lebih besar. Jadi di situ dengan kalikan minus mu jadi plus mu ya. Nah, setelah itu ada pertukaran posisi sehingga tandanya balik lagi dari tadi hasil pengalian minus 1 itu menjadi besar menjadi karena di posisinya berubah lagi. Sehingga yang kecil di sebelah kiri ya. Jadi menjadi mu ya, sehingga posisi menjadi peluang X bar minus mu minus Z alfa per 2 kali sigma per akar N itu sampai dengan X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N itu 1 kurang alfa juga. Atau kita mengatakan bahwa peluang mu berada dalam selang X bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N dan X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N ya, sebagai batas bawah dan batas atasnya ya tadi ya. Mu di dalam selang itu peluangnya adalah 1 kurang alfa. Berarti kita katakan kita punya kepercayaan atau keyakinan atau confidence level sebesar 1 dikurangi alfa kali 100% bahwa mu berada di dalam selang tersebut. Maka kita katakan itu adalah selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi mu, yaitu batas bawahnya X bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N, dan batas atasnya adalah X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Jadi seperti yang ditayangkan pada slide sebelumnya, yaitu adalah selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100%. Nah, sementara itu jika X-nya normal, ya, maka percontohan acak berukuran N ya, pada poba acak tersebut, ya, jadi percontohan X bar ya, dari poba acak normal, X barnya akan bersebaran normal juga ya, dengan mu dan sigma per akar N ya. Jadi kalau X-nya adalah mu sigma, normal mu sigma, maka X barnya adalah mu sigma per akar N. Nah, sedangkan T ya, atau X bar dikurangi mu per S per akar N itu adalah dikatakan sebagai nilai T. Itu akan menyebar menurut T student, sebaran T ya, dengan derajat bebas tertentu V ya di situ. Jadi artinya kalau sebelumnya kan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N ya, itu adalah Z ya. Nah, sekarang kalau X bar dikurangi mu dibagi S, ya sigmanya diganti dengan S, bukan lagi sigma ya, S per akar N ya. Itu sebarannya bukan sebaran Z, tapi sebaran T. Nah, sebaran T itu adalah sebaran yang tergantung pada derajat bebas. Jadi
kalau sebaran normal baku kan cuma 1 ya, yaitu sebaran normal dengan mu 0, sigmanya 1. Nah, kalau sebaran T itu ada tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebasnya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan contoh acak dengan N dengan ukuran contoh N, maka derajat bebasnya adalah N-1. Nah, selanjutnya, dengan menetapkan T alfa per 2 dengan derajat bebas N-1 ya. Kalau sebelumnya kita punya Z alfa per 2 ya, kita sekarang T alfa per 2. Nah, T alfa per 2 tentu ada identitas derajat bebasnya adalah sebesar N-1 ya. Jadi dengan menetapkan T alfa per 2 N-1 sebagai peubah T student ya, jadi ada namanya peubah T ya. Ada sebaran T. Nah, peubahnya disebut peubah T ya. Sedemikian sehingga peluang T lebih besar dari angka tersebut ya, T alfa per 2 tadi ya, itu sebesar alfa per 2 ya, seperti sebelumnya kita mendefinisikan Z alfa per 2. Nah, sekarang kita yang didefinisikan adalah T, yaitu T alfa per 2. Nah, T alfa per 2 ada identitas derajat bebasnya, yaitu N-1. Ya, jadi di sini V-nya N-1. Jadi peluang T lebih besar dari angka T alfa per 2 N-1 itu adalah sebesar alfa per 2. Itu adalah definisi ya. Kita tetapkan. Nah, kalau itu ditetapkan, maka selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi mu dapat ditentukan seperti sebelumnya dengan Z alfa per 2, sekarang dengan T alfa per 2. Jadi sekarang bentuknya menjadi batas bawahnya adalah X bar minus T alfa per 2 derajat bebas N-1 kali S per akar N. Batas atasnya adalah X bar plus T alfa per 2 N-1 S per akar N ya. Jadi di sini Z-nya diganti dengan T ya, sigmanya dengan S ya. Caranya seperti tadi ya, dengan mendefinisikan peluang antara T minus T alfa per 2 sampai dengan T alfa per 2 itu sebesar 1 dikurangi alfa ya. Nah, maka kita punya selang kepercayaan yang lain ya, yaitu dengan menggunakan T. Nah, T ini kita bisa menggunakan S, bukan lagi sigma, karena sigma kan parameter biasanya tidak diketahui. Kita punya S itu dari contoh. Jadi kalau kita menggunakan simpangan baku contoh S, maka kita bukan pakai Z tapi pakai T. Nah, selang kepercayaannya seperti ini ya. Batas bawahnya X bar minus T alfa per 2 kali S per akar N. Batas atasnya X bar plus T alfa per 2 S per akar N. Nah, nilai-nilai T ini ada di dalam tabel T. Jadi Anda coba cek tabel T. Nah, di situ tabel T itu menyajikan nilai-nilai T student. Ya. Nilai T-nya ya. Nanti yang akan dipakai dalam selang kepercayaan tersebut untuk menggantikan T alfa per 2 N-1 ya. Jadi tabel T itu menyajikan nilai T pada beberapa nilai alfa. Jadi ada alfa 0,1, jadi alfa per 2 nya berarti situ ya. T 0,05, T 0,0. Ya, nanti Anda cek situ apa yang disebut T ya, nilai T-nya, dan berbagai derajat bebas. Jadi derajat bebasnya paling tidak ada 30, ada 29 ya. Derajat bebas 1 kalau N-nya 2, derajat bebasnya 2 kalau N-nya 3, atau derajat bebasnya 29 kalau N-nya 30 ya. Nanti Anda cek T-nya. Nah, itu T itu nanti bisa langsung digunakan untuk membuat selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100%. Nanti tinggal dimasukkan ke formula ini ya. X barnya ada dari contoh, T-nya dari tabel, S-nya dari contoh, N-nya ada dari contoh ya. Jadi nanti Anda punya batas bawah dan batas atasnya dengan memasukkan angka-angka dari contoh.
Nah, selanjutnya ketika ukuran contoh besar, yaitu N-nya di atas 30, atau derajat bebasnya 29, ya, karena derajat bebas untuk pendugaan itu adalah N-1 tadi kan. Kalau N-nya 30, derajat bebasnya 29, ya. Maka sebaran T akan mendekati sebaran normal baku. Jadi T derajat bebas V dengan V di atas 29 itu adalah normal baku, normal 01. Ya. Sehingga selang kepercayaan 1 dikurang alfa kali 100% dapat ditentukan dengan sebaran Z. Ya. Jadi T-nya bisa diganti dengan Z. Ya, jadi asalnya T alfa per 2, sekarang Z alfa per 2. Karena T dengan derajat bebas di atas 29, ya udah sama dengan Z lah secara praktis ya. Jadi di sini kita punya selang kepercayaan baru, ya, yaitu batas bawahnya X bar minus Z alfa per 2 S per akar N. X bar atasnya adalah X bar plus Z alfa per 2 S per akar N. Jadi kita punya paling tidak sekarang punya 3 formula selang kepercayaan. Yang pertama adalah ketika menggunakan sigma, yaitu adalah dengan Z alfa per 2, ya. Jadi batas bawahnya adalah X bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N. Batas atasnya X bar Z alfa per 2 sigma per akar N. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah dengan T alfa per 2, ya. Jadi batas bawahnya adalah X bar minus T alfa per 2 derajat bebas N-1 S per akar N, ya, menggunakan S, ya. Dan batas atasnya X bar plus T alfa per 2 derajat bebas N-1 S per akar N. Nah, itu yang kedua sebelumnya. Nah, yang terakhir ini adalah ketika N-nya besar. Jadi T-nya diganti dengan Z. Bisa lagi, ya. Jadi X bar, batas bawahnya X bar minus Z alfa per 2 S per akar N. Batas atasnya X bar plus Z alfa per 2 S per akar N. Ya. Jadi ada berbagai kondisi yang mana kita pakai formulanya. Apakah formula per 1 kalau sigmanya tahu, atau formula 2 kalau N-nya kurang dari 30, atau formula 3 kalau N-nya lebih dari 30, ya. Ini yang terakhirnya. Jadi dengan ini kita bisa menentukan atau memperkirakan di mana sebenarnya posisi mu itu. Ya. Kita nggak tahu sebenarnya posisi mu yang sebenarnya, ya. Tapi kita di sini hanya menentukan bahwa peluang mu berada di dalam selang itu adalah sebesar 1 dikurang apa kali ada tingkat kepercayaan 1 kurang apa kali 100%. Nah, kembali ke selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% bagi mu, ya. Jadi selang kepercayaan 1 dikurang alfa kali 100% bagi mu memiliki pengertian bahwa peluang selang tersebut mencakup mu adalah 1 kurang alfa, atau mu di dalam selang itu adalah peluangnya 1 kurang alfa. Apabila D adalah selisih parameter dari statistik dugaannya, ya, selisih mu dengan X bar berarti, ya, D adalah selisih mu dengan X bar, ya. Maka maksimum selisih ini kita sebut D max akan sebesar Z alfa per 2 sigma per akar N dengan tingkat keyakinan 1 dikurang apa kali 100%. Ya, tangkap, ya. Nah, jadi sekarang kita bisa menentukan D max ini. D max itu satu angka, ya. Berarti selisih maksimum mu dengan X bar atau selisih maksimum dugaan dengan parameternya yang diduganya, ya. D max itu kita tetapkan untuk menetapkan ukuran contoh. Jadi ukuran contoh yang diperlukan agar simpangannya maksimum sebesar D max tadi, ya, dengan tingkat keyakinan 1 dikurang alfa kali 100% adalah N.
yaitu N-nya adalah Z alpha per 2 kali sigma per D max kuadrat. Itu kan dari asalnya kan D max sama dengan Z alpha per 2 sigma kali sigma per akar N ya. Jadi kalau akar N-nya tentu Z alpha per 2 kali sigma per D max ya. Jadi N-nya adalah kuadrat dari Z alpha per 2 kali sigma per D max ya. Jadi kita bisa tentukan berapa ukuran contoh yang diperlukan agar simpangan maksimumnya sebesar D max yang kita tetapkan. Kita lihat lagi selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% itu ya. Jadi kita ilustrasinya demikian ya. Jadi X bar plus minus Z alpha per 2 kali sigma per akar N ya. Dari di kiri adalah X bar min Z alpha per 2 alpha sigma per akar N, dan di kanan ada X bar plus Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Nah, kemudian dengan tingkat kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100%, berarti kita punya keyakinan bahwa mu itu ada di dalam selang itu dengan tingkat kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100%. Ya. Jadi kita nggak tahu mu itu di mana ya. Nah, kemudian kalau posisinya mu di situ ya kita berarti ada selisih X bar dengan mu itu sebesar D. Nah, jadi kalau mu itu ada di dalam selang itu, maka D itu tentu akan lebih kecil dari D max ya. Yang D max itu yang besarnya adalah Z alpha per 2 kali sigma per akar N tadi ya. Tapi kalau dia di luar selang, maka dia akan lebih besar dari D max. Terakhir, dengan D max seperti itu, maka kita bisa tentukan akar N, yaitu akar N itu adalah Z alpha per 2 kali sigma per D max. Sehingga N-nya adalah Z alpha per 2 kali sigma per D max kuadrat. D max seperti yang kita ceritakan sebelumnya bisa dipandang sebagai tingkat keakuratan dugaan ya. Artinya semakin kecil D max artinya dugaan kita semakin akurat karena selisihnya dengan yang kita duga semakin kecil ya. Jadi kita bisa menentukan ukuran contoh dengan mengontrol D max itu berapa ukuran contoh yang diperlukan agar nanti selisihnya dengan yang kita duga tidak melampaui D max dengan tingkat keyakinan 1 dikurangi alfa kali 100%. Nah, jadi D max itu kita pandang sebagai tingkat keakuratan. Nah, tingkat keakuratan ini bisa juga digambarkan dengan selang kepercayaan ya. Artinya selang kepercayaan itu kalau pendek berarti dia lebih akurat ya. Artinya selang kepercayaan yang pendek itu tingkat pilihan keputusannya lebih pendek, artinya lebih akurat lah ya. Tapi kalau panjang berarti jangkauan perkiraan kita itu lebar gitu, jadi kurang akurat. Nah, jadi kita bisa tentukan juga N ini dengan panjang yang kita tetapkan ya. Kita misalnya ingin keakuratannya diukur bukan D max tapi L ya. L-nya berapa gitu ya. Nah, jadi berdasarkan panjangnya selang kepercayaan, maka ukuran contoh yang diperlukan agar diperoleh selang kepercayaan 1 kurangi alfa kali 100% yang panjangnya L dapat diperoleh yaitu N sama dengan 2Z alfa per 2 kali sigma per L. L itu adalah panjang selang kepercayaan yang kita inginkan. Kuadrat ya. Nah, kalau ini nalarnya lebih mudah ya. Jadi ini berasal dari L. L itu panjang
selang kepercayaan, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Jadi batas atasnya X bar plus Z alpha per 2 sigma berakar N dikurangi X bar minus Z alpha per 2 sigma berakar N. Sehingga X bar akan hilang ya, dikurangi X bar yang kanannya. Kemudian min kali min dan plus, sehingga L itu adalah panjangnya 2Z alpha per 2 sigma per akar N. Nah, selanjutnya akar N tentu akan sama dengan 2Z alpha per 2 sigma per L. Sehingga N-nya adalah kuadrat dari 2Z alpha per 2 kali sigma per L. Nah, setelah Anda menyimak paparan tadi, Anda sebaiknya melakukan latihan ini ya. Jadi ini ada latihan selang kepercayaan ya. Jadi berikut ini ada contoh acak ya, berat ayam umur 1 bulan ya. Kalau nggak salah ada 10, ini contoh acak, berarti ini ngambilnya secara acak ya, 10. Itu pertama ada yang 8, 8,9, 8,4 dan seterusnya ya sampai 9,6 ya. Yang pertama adalah Anda diminta untuk memeriksa data ini sehubungan dengan ketunggalan, kesimetrikan, dan keberadaan pencilan dalam contoh. Ya, untuk keperluan analisis dengan metode parametrik. Jadi nanti Anda akan menggunakan yang selang kepercayaan yang kita bahas itu adalah salah satu metode parametrik. Adik-adik, Anda bisa sambil mereview lagi apa itu metode parametrik yang Anda nanti gunakan teknik-teknik eksplorasi data untuk pemeriksaan data ini, mengapa ini dilakukan dan bagaimana caranya, Anda lihat lagi. Kemudian Anda Anda coba untuk membuat selang kepercayaan 95% bagi bobot ayam ini. Jadi Anda ini menggunakan formulasi mana ini? Karena datanya data kecil ya. Nanti berarti Anda menggunakan T. Nah, tapi ini harus dikaitkan dengan hasil yang pertama ya. Jadi kalau misalnya tidak tunggal, apa yang harus dilakukan, tidak simetrik, apa yang harus dilakukan, kemudian kalau ada pencilan ya diapakan ya. Nah, baru setelah itu beres baru dibuat selang kepercayaan ini. Jadi selang kepercayaan ini berlaku kalau datanya tidak ada masalah pada langkah pertama. Selanjutnya Anda diminta untuk menerapkan formulasi ukuran contoh ya. Jadi ukuran contoh dengan ukuran keakuratan D max ya, nanti Anda coba di sini. Jadi ada tiga pekerjaan yang harus Anda lakukan dalam latihan ini. Dan ini beberapa catatan untuk masing-masing soal ini yang perlu Anda perhatikan seperti yang tadi saya sudah ulas. Latihan berikutnya adalah latihan dengan melakukan simulasi. Jadi dengan simulasi ini diharapkan Anda bisa meresapi makna dari selang kepercayaan ya. Pertama-tama untuk setiap peserta praktikum agar melakukan penarikan contoh berukuran 25 dari populasi normal ya, sebanyak 100 kali ya. Jadi artinya nanti setiap peserta punya 100 contoh ya, masing-masing 25 ya. Nah, ini dilakukan udah bisa pakai R atau pakai Minitab ya. Ini tidak lama ya. Jadi nanti ada masing-masing peserta punya 25 contoh 100 contoh masing-masing berukuran 25. Berikutnya untuk setiap contoh buatlah selang kepercayaan 95% bagi mu. Jadi nanti dari masing-masing contoh kan bisa dicari X barnya berapa, S-nya berapa, lalu T-nya adalah T
T 0,025 dan derajat bebas 24 ya. Nah, setelah itu Anda buat selang kepercayaan, berarti ada batas bawah, batas atas. Nah, jadi kalau ada 100 berarti ada 100 selang kepercayaan. Masing-masing mahasiswa punya 100 selang kepercayaan. Nah, kemudian Anda bisa cek ya selang kepercayaan itu pada langkah berikutnya. Mana diantaranya yang mencakup mu? Tadi kan sebaran normal yang Anda ambil itu mu-nya 42 ya, dengan sigma 5. Sehingga nanti di antara 100 selang kepercayaan itu bisa di antaranya ada yang mencakup mu, ada yang di atas ada yang mencakup mu 42 ya. Misalnya kalau batas bawahnya 41, batas atasnya 46, berarti dia mencakup 42. Itu berarti kita hitung 1. Tapi kalau misalnya batas atasnya 43, batas bawahnya 43, batas atasnya 48, berarti tidak mencakup mu, berarti tidak dihitung. Nah, dari 100 itu berapa banyak yang mencakup mu. Kemudian Anda bisa kumpulkan dari seluruh peserta ya. Jadi kalau ada pesertanya ada 40, jadi 40 kali 100 ya. Berapa? 4.000 ya. 40.000 selang kepercayaan. Nah, dari 4.000 selang kepercayaan itu Anda bisa cek berapa di antaranya yang mencakup mu ya. Jadi bisa didaftarkan ya nanti dari masing-masing itu, sehingga nanti bisa dihitung berapa persen dari 4.000 itu misalnya yang di dalamnya ada mu 42. Dari seluruh hasil itu Anda bisa bandingkan ya, hasil berapa banyak yang mencakup mu itu antar peserta praktikum. Juga bisa dibandingkan dengan hasil keseluruhan ya. Nah, dengan membanding-bandingkan hasil tersebut, Anda bisa simpulkan tentang makna peluang dari selang kepercayaan tersebut. Nah, sebagai catatan di sini bahwa dari praktikum ini ya, dari 100, jadi masing-masing peserta Anda akan memperoleh 100 selang yang berbeda-beda tentu ya. Nah, kemudian dengan selang kepercayaan 90%, maka dari 100 selang tersebut, rata-rata 95% diantaranya akan mencakup angka mu sampai 42. Jadi nggak tepat 95 misalnya dari 100, ada yang di atas itu, ada yang di bawah itu. Ya. Dan 5% lainnya, ya rata-rata juga, ya, akan berada di bawah atau di atas 42 sepenuhnya. Sekian dulu dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.